Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan Pukatnas, di mana kami berikan tema untuk sukses harus mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada banyak usaha di luar sana yang mungkin mengandalkan penglaris, segala alat setan berupa jimat, pesugihan, dan lain-lain hanya untuk meningkatkan usaha daripada pekerjaan mereka, saudara. Ya, kita lihat bahkan tidak jarang dari mereka harus pergi ke pesugihan, mungkin pergi ke dukun atau paranormal, saudara, hanya untuk meminta pegangan supaya usaha mereka laris, Bapak Ibu. Ya, mereka mungkin harus mengorbankan uang yang begitu banyak atau sesuatu yang mereka cintai demi memperoleh kesuksesan tersebut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka hanya akan mengandalkan terus hal tersebut, dan mereka akan terikat dengan kuasa gelap yang mereka pasang di dalam usaha mereka. Tentu berbeda dengan usaha Kristen, dalam hal ini profesional usaha Katolik misalnya, yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam usaha mereka. Pada kesempatan ini ada 4 hal yang merupakan kunci di balik kesuksesan daripada seorang usahawan Kristen, ya, atau Katolik, Bapak Ibu. Yang pertama saya catat di sini, kita diminta oleh Tuhan untuk selalu percaya pada firman Tuhan, bukan kepada alat setan, bukan kepada jimat, bukan kepada pesugihan, ya, dan lain-lain, saudara. Karena rata-rata usaha Kristen yang sukses, tentu kita percaya mereka akan menyampaikan pernyataan yang sama soal kesuksesan mereka bersama dengan Tuhan, saudara. Jika usaha orang lain diraih sukses, diraih dengan bantuan jimat, penglaris, pesugihan, maka berbeda dengan usaha Kristen, usaha Katolik yang hanya perlu memegang janji-janji Tuhan, saudara. Ya, bahwa mereka akan memperoleh kelimpahan dan kesuksesan mereka. Tentunya ini tidak akan mudah. Ya, ini dibutuhkan iman yang besar untuk mengalami hal yang demikian, saudaraku. Yang kedua adalah kita diminta Tuhan untuk berserah sepenuhnya. Ya, kunci sukses kedua bagi usaha Kristen dalam hal ini profesional usaha Katolik adalah berserah, saudara. Kata ini memang tidak enak didengar, karena pasti pada waktu kita memutuskan untuk berserah, ada sesuatu yang begitu berharga yang harus Anda dan saya lepaskan, saudara. Baik di dalam diri Anda maupun usaha Anda. Dan harus diakui cara inilah yang mengalahkan segudang cara yang dunia tawarkan kepada kita dalam menjalankan bisnis kita, saudara. Karena di balik penyerahan diri dan segala yang kita kerjakan, tentu Tuhan yang kita libatkan di dalam usaha kita, saudara. Amin. Tuhan sendiri tidak pernah mau membiarkan kita menjalani hidup kita sendiri, pekerjaan kita sendiri, ya. Jujur, Dia mau selalu kita bergantung sama Dia, saudara. Kalau Anda dan saya membaca di Efesus 3, 20-21, memberi suatu gambaran bagi kita di sana bahwa saat kita menyerahkan usaha kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka ide dan setiap usaha upaya Anda akan jauh berbeda dengan yang dunia tawarkan, saudara. Ya, karena Tuhan sendiri akan bekerja melalui Anda dan saya, dan mengerjakan apa yang sesuai dengan kehendak daripada Dia melalui usaha Anda dan saya, saudara. Yang ketiga, diminta kita untuk memiliki motivasi yang murni. Anda dan saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tentu saja Dia tidak akan memberkati seseorang yang punya motivasi yang serakah dalam bisnis, yang rakus dalam bisnis, saudara. Amin. Sebaliknya Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan orang-orang yang murni hatinya, saudara, yang punya tujuan yang murni di dalam usahanya, Bapak Ibu. Karena itu, sebelum Anda dan saya sebagai profesional usahawan menjalankan bisnis Anda, maka hal yang paling pertama adalah diminta untuk periksa terlebih dahulu motivasi dan hatimu, saudara. Apa sebenarnya tujuan melalui usaha Anda? Apakah itu sekedar memperoleh materi yang banyak dan memperkaya diri Anda dan saya? Atau ada tujuan yang baik di situ untuk menolong orang lain, katakan untuk memberkati orang, saudara? Tidak ada usaha yang gagal, Bapak Ibu, jika kita memutuskan untuk membangunnya dengan pimpinan tuntunan daripada Tuhan, saudara. Memang pada awalnya mungkin ada kesulitan, hal yang sulit, tapi percayalah saudaraku yang terkasih, mereka yang selalu berdoa dengan bertekun itu pasti akan ditolong oleh Tuhan, saudara. Yang keempat, terakhir kita diminta oleh Tuhan untuk percaya saja. Mungkin Anda dan saya pernah bertemu usahawan yang selalu optimis. Ya, biasanya mereka itu adalah orang-orang yang sukses, saudara. Ya, tapi percaya saja pada diri sendiri atau dengan orang sukses lainnya, itu tidak akan cukup untuk membantu Anda dan saya menjadi seorang profesional dan usahawan yang sukses, saudara. Amin. Karena kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa hanya satu pribadi yang berkuasa, yang mampu memberikan Anda dan saya kesuksesan tersebut, yaitu siapa?
Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Dia adalah sumber dari kesuksesan kita. Karena itulah saat Anda membangun usaha Anda harus belajar untuk percaya kepada Tuhan, saudara. Kalau saudara membaca Yeremia 17 ayat 5-6, di situ dijelaskan memberi gambaran bagi Anda dan saya bahwa sebagai usahawan sukses Kristen yang percaya, bahwa Tuhanlah yang membuat mereka berhasil dalam setiap tangan manusia, setiap pekerjaan mereka, Bapak Ibu. Ya, karena kalau hanya dengan mengandalkan sistem yang canggih, teknologi yang canggih, atau kemampuan manusia, tentu kita hanya akan menelan kekecewaan dan kegagalan, Bapak Ibu. Karena tidak sulit bagi Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, asalkan dan catatan kita mau menyerahkan semua rencana Anda dan saya dan mimpi Anda di dalam tangan Dia, saudara. Amin. Jadi jelas dengan demikian, kita tidak perlu lagi membutuhkan ilah-ilah yang lain, ya misalnya ke Gunung Kawi atau alat setan yang lain seperti penglaris, jimat, pesugihan, dan lain-lain, hanya untuk kita sukses dalam menjalankan usaha, Bapak Ibu. Karena Tuhan sendiri akan bekerja atas usaha kita, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, jika Anda dan saya sebagai profesional dan usahawan Katolik yang ingin sukses dalam usaha pekerjaan Anda, maka Anda dan saya mau tidak mau harus mengandalkan Tuhan di dalam usaha kegiatan kita. Jangan andalkan ilah-ilah yang lain, ya, dan alat setan yang lain, saudara. Amin. Kiranya renungan pada pagi hari ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.